Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan wajib sih berusaha untuk maaf, karena masalah hati kan harus ketulusan ya. Makanya Allah memaksa kamu untuk menjadi baik. Makanya jadi orang Islam itu susah ya, jangan bilang jadi orang Islam itu nggak susah. Ini zaman sekarang malah suka nindas minoritas. Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Makanya saya bilang kalian tuh nggak baca Al-Quran, ngaku Islam doang tapi nggak baca Al-Quran. Suka rasis sama minoritas, menindas orang lemah, nggak boleh. Kalian kira memberi makan anak yatim itu maknanya apa? Memberi makan anak yatim maknanya itu kalian harus berbuat baik pada orang-orang lemah. Ya, orang lemah justru ditindas, dianggap beban. Nggak baca Al-Quran kan, ngaku kalian nggak baca Al-Quran kalian. Padahal Allah tuh menurunkan Al-Quran itu pakai bahasa Arab ya, karena Rasulullah bahasa Arab lah, supaya Rasulullah paham. Kok kalian baca Al-Quran nggak paham isinya? Menyedihkan lah kalian ini. Inilah terjadi. Padahal kita ini satu barisan, umat Islam itu satu barisan. Kok bisa anak-anak dibantai? Berarti ada yang mengacau di barisan tengah. Siapa? Kita ini umat Islam di luar Gaza. Karena kamu memberikan profitmu ke pemerintah munafik yang membangun ekonomi dengan pemerintah mereka dan menggunakan US dollar. Yang salah yang merusak barisan itu ya manusia umat Islam di luar Gaza. Kalian harus paham. Gak paham kamu ngaku. Pede banget gitu. Merasa pede dengan kesalahannya. Kok bisa? Kalian tuh merusak barisan umat Islam. Sampai-sampai anak-anak harus kena, barisan belakang harus kena. Padahal kalian harus menjaga barisan ini, melindungi barisan paling belakang. Siapa tuh barisan? Anak-anak. Sekarang anak-anak kena. Kenapa? Karena dana bom yang dia pakai itu dari dana kamu sebagai makhluk ekonomi, dari hubungan ekonomi, US dollar, uang kertas, riba. Sampai kapan kebodohan ini ya Allah? Sampai kapan? Masa 10 tahun lagi Mama Mahdi baru datang? Gak bakal datang. Itu menunggu itu bukan sama sekali bukan perintah Allah, itu menunggu. Itu kalau kalian sadar dengan perang Badar. Perang Badar itu nggak langsung terjadi. Sebelum perang Badar itu ada perang-perang sebelumnya, sebelum terjadi perang Badar. Tandanya apa? Coba tebak tandanya. Tandanya Allah itu hanya mengatakan ke Rasulullah bahwa Allah akan memenangkan kamu di perang ini. Tapi Rasulullah itu mencari, Allah itu nggak bilang kamu akan perang di tanggal sekian, nggak ada. Allah cuma bilang kamu akan Allah menangkan di perang ini. Ya Allah, akhirnya Rasulullah itu berusaha mencari. Makanya ada perang-perang kecil sebelum perang Badar. Karena Rasulullah berusaha, nggak menunggu. Makanya saya bilang kalian ini salah, kalau menunggu iman itu salah. Karena Rasulullah itu berusaha. Allah itu nggak pernah mendikte. Allah itu mengajarkan kamu supaya kamu berusaha. Makanya dikatakan keluarkan seluruh kemampuanmu, itu kan. Makanya keluarkan seluruh kemampuan untuk berperang, meskipun itu kecil di hadapan musuh. Tapi itu seluruh kemampuan kamu gunakan. Itu yang Allah mau. Sisanya kamu yakin bahwa nggak ada yang lebih besar, lebih kuat dari kekuatannya Allah. Justru ketika kalian bersikap pengecut terhadap kaum munafik ini, ya disitulah justru kalian menganggap Allah itu nggak besar. Ya, apain kalian percaya tidak ada Tuhan Allah kalau kalian nggak percaya Allah Maha Besar? Justru runtuh, lain-lainnya justru runtuh gitu. Makanya berpikirlah Muslim, ambil pelajaran. Nggak bisa kalian nunggu imaman itu, nggak bisa. Cari solusi, gunakan seluruh kemampuan untuk perangi Zionis laknatullah. Nanti Mama Mahdi datang sendiri. Yang penting kalian berusaha dulu. Gak ada itu kok Allah tentukan waktu dan tempatnya. Memang udah ada, tapi itu dirasakan supaya kamu berusaha dulu. Makanya dikatakan di ayat lain itu Allah gak akan merubah sebelum kamu itu berubah dirinya sendiri. Jadi usaha itu penting, usaha itu wajib bagi muslim. Gak bisa kalian menunggu-menunggu, itu gak bisa. Harus berusaha. Nanti Allah yang tetapkan waktunya kapan tuh Imam Mahdi keluar. Jadi menunggu Imam Mahdi itu sesuatu yang salah ya. Dalam Islam itu berusaha untuk melakukan sesuatu. Kalau Allah sudah menetapkan kewajiban kamu untuk memerangi orang-orang jahat, nanti silakan kamu untuk berusaha. Tapi zaman sekarang saya tidak menyarankan untuk memerangi pemerintah, jangan. Kaum munafik itu belakangan. Hancurkan dulu akarnya, hancurkan dulu otaknya, itu Zionis laknatullah. Ya, salam Muhammad ikan hitam. Ya, tadi mereka berenang sekitar sini. Padahal saya nggak bawa makanan sih. Salam Muhammad ya ikan hitam ya. Jadi ya begitulah saudara-saudara.
Hentikanlah kebodohan ini, hentikan ya Allah. Bersatu, pakai otakmu. Oh iya, saya kemarin baru mendapatkan sebuah hikmah dari salah satu ayat Al-Quran. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan apa ya, jangan mengambil sisa riba gitu kan. Kurang lebih ini ya, kurang lebih maknanya ini, jangan mengambil sisa riba. Jadi saya berpikir ini bisa digunakan nih. Apaan tuh? Jadi sisa riba, kan uang kertas ini kamu paham ini adalah riba. Kalau kamu sadar, kamu berpikir dan kamu sadar bahwa uang kertas ini riba. Nah, sisa ini dikumpulkan nih. Sisa riba uang kertas ini dikumpulkan. Untuk apa? Untuk memerangi Zionis laknatullah. Nah, bagus kan? Jadi kena nih satu ayat dengan ayat yang lain. Tinggalkan sisa riba, artinya seluruh uang kertas kita saat ini kumpulkan. Untuk apa? Yang tadi ayat tadi, gunakan seluruh kemampuanmu untuk memerangi mereka. Kumpulkan seluruh uang kita, sisa riba kita untuk mengumpulkan senjata, membuat strategi untuk mengalahkan, memerangi Zionis laknatullah. Jadi kita melaksanakan dua ayat Al-Quran sekaligus kan. Wallahu a'lam. Jadi umat muslim itu harus sadar ya, memerangi kezaliman itu adalah kewajiban kita. Dan karena akar kezaliman adalah Zionis laknatullah, maka kita harus bersatu untuk memerangi Zionis laknatullah ini. Udah 7:30, saya pulang. Ya, wallahu alam. Semoga umat muslim segera sadar untuk memerangi orang-orang yang sombong ini. Orang-orang sombong yang bahkan tidak bisa menciptakan darah yang mengalir pada tubuh mereka sendiri dan berlaku sewenang-wenang di muka bumi, melakukan pengrusakan, penghancuran. Kenapa harus sebodoh ini manusia? Maka berhentilah menjadi bodoh umat muslim. Kalian sedang memberikan profit kepada musuh-musuh Allah. Hentikan, berpikirlah dan bersatulah, cari pemimpin yang adil dan buat pasukan perang baru. Kumpulkan semua harta dan kemampuan kalian untuk memerangi Zionis laknatullah. Perang penghabisan. Wallahu a'lam.